Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 287 yang lalu. Episode 288. Si Iwan, yang didatangi Kenshin bersama Kaori. Ia pun melihat temannya itu, yang makan nasi goreng, berdua di satu piring. Karena hal yang demikian, angannya tiba-tiba melayang. Iwan tak sengaja berhayal, sedang makan bersama Ririn, dengan satu piring. Lalu pandangannya, hanya melihat ke atas, yang seperti orang melamun. Kaori yang melihatnya, lalu bicara ke Kenshin. Saya coba lihat Mas Iwan ini. Kok dia diam saja ya? Ada apa itu? Kenshin pun memperhatikan Iwan yang nampak tersenyum, padahal tak ada yang mengajaknya bercanda. Kemudian Kenshin menepuk temannya, sembari bicara, Wan lu kenapa Wan? Iwan pun langsung menyahutnya, dengan menyebut nama yang lain. Oh ya Rin, apa mau makan lagi ya? Kenshin dan Kaori mendengarnya, mereka pun langsung bisa menerka kalau si Iwan sedang membayangkan Ririn. Kemudian Iwan yang tersadar, ia pun bicara, maaf bro, ada apa tadi? Kenshin menyahutnya, untung saja Wan di sini. Hanya kita yang makan. Kalau banyak orang, wah bisa-bisa gawat Wan. Lu entar dikira orang gila. Gimana enggak Wan? Lu tadi senyum-senyum sendiri. Coba tanya Kaori ini. Kaori pun dengan senyumnya, menjawab mengiyakan. Iwan lantas berterus terang, oh ya bro, sorry bro. Gue tadi nggak sengaja, berhayal makan sama Ririn. Hahaha. Iwan pun tertawa. Kenshin langsung menyeru, Kaori, rupanya si Iwan baru melihat kita, yang makan bersama seperti ini. Jadinya dia pingin punya pacar. Hahaha. Kenshin tertawa juga. Kaori menjawabnya, iya deh Mas Iwan, aku doain. Moga cepat jadian sama Mbak Ririn ya, agar entar bisa seperti kita. Kaori tiba-tiba menyuapkan sendoknya, yang ada nasi gorengnya, ke Kenshin. Aduh makin asyik aja mereka. Dan waktu pun berjalan, jam hampir di pukul 11 malam. Di situ lalu ada orang yang baru datang, dengan berpakaian ojek online. Si Iwan pun langsung bertanya, Pak masih bisa jalan ya? Maksudnya bisa mengantarkan saya. Orang itu pun menjawab, oh bisa mas. Saya selalu siap, ini saya masih online. Emangnya mau kemana? Dan Iwan pun menjawabnya. Mereka pun lalu sepakat. Kemudian Iwan bilang ke Kenshin, udah bro, gue entar naik Gojek aja. Daripada menunggu lu lagi. Kasian lu balik ke sini. Kenshin mengiyakan. Lalu setelah itu, mereka pun memutuskan pulang. Kenshin mengantarkan Kaori, sedang Iwan bersama Gojek itu. Sementara, si Rena yang di rumahnya, ia kini memikirkan tentang apa yang dilihatnya, yakni temannya Kenshin, yang sudah memiliki kekasihnya sendiri. Si Rena pun sempat merasakan sedih, namun karena kebaikan Kenshin, dan mengingat di masa lalu, hubungan mereka sebatas teman, si Rena pun jadi mengerti. Ia tak memikirkan lagi, dan ia pun segera tidur. Malam Sabtu pun berakhir. Cerita Kenshin, Kaori dan Rena telah menemukan akhir. Mereka pun kini mengerti akan hubungannya masing-masing. Hari pun berganti, minggu pun terlewati. Kini menginjak Senin pagi. Kenshin bersiap bekerja lagi. Namun ayahnya, yang masih di rumah, memerintahkan Kenshin agar datang ke perusahaan yang bernama Golden City untuk memberitahukan sebagian karyawan kantornya beberapa hari ke depan agar ikut mengerjakan proyek besar yang berasal dari London. Kenshin pun mengiyakan, dan pagi itu ia akan mengajak Iwan ke perusahaan tersebut, yang mana di situ ada Lisa, staf pegawai wanita yang kemarin membohongi Kenshin. Berjalanlah waktu, Putri pun kini sudah bekerja. Ia dengan Rena ada di kantor yang sama. Mereka nampak akrab sekali, hingga si Rena bertanya, kok tiba-tiba ayahnya bisa mengenal Kenshin? Gimana ceritanya? Putri menjawabnya, kalau Mas Kenshin itu pada awalnya tak sengaja mencari alamat rumah temannya yang bernama Andi, kemudian bertanya pada ayahnya, namanya sama pula. Rena menyahutnya, wah jadi kebetulan gitu ya, yang dicari dan ditanya namanya sama, berarti udah takdir nih kalau Pak Andi bertemu sama Kenshin. Putri pun menyahutnya, iya kali mbak, seperti Mas Kenshin itu Robin Hood saja. Kebetulan pula, saat itu kami ada masalah. Ayah nggak punya kerja, dan hari itu, didatangi debt collector pula. Dan Mas Kenshin hadir menolong.
Kemudian Putri balik bertanya, kalau Mbak Rena sendiri, gimana ya awal kenalnya? Si Rena pun tersenyum, sambil dirinya mengingat. Lalu ia bercerita, awalnya bertemu Kenshin. Ada satu kejadian, karena mobil mewahnya ditabrak cleaning service yang pakai motor butut. Rena pun bercerita, ia menjadi marah, tak suka sekali, bencinya meninggi ke Kenshin. Putri pun menyahutnya, wah jadi gitu ya Mbak. Dramatis sekali awalnya, ramai ya berarti saat itu. Si Rena menjawab, iya ramai sekali, banyak orang yang kesini. Si Rena pun mengingatnya, ia seakan terbawa ke masa itu lagi. Putri pun lalu bicara, terus habis benci gitu. Sekarang bisa dekat ya Mbak? Putri tersenyum-senyum. Si Rena pun demikian. Di lain tempat, Yudis Dirgantara hari ini akan membuka restoran. Ia pun menelpon Rena dengan nomor kantornya. Si Rena, yang lagi bicara dengan Putri, langsung mengangkatnya. Halo, dengan siapa ini? Yudis pun menjawabnya, halo saya ini aku Yudis. Entar kamu datang ya ke pembukaan restoran. Ada banyak acara di situ. Aku juga ngundang artis ternama. Dan tentu pula mama dan ayah kamu. Sudah aku beritahu. Jadi kamu entar harus datang. Aku jemput ya nanti. Yudis menekan Rena, karena mengundang mamanya. Si Rena pun menjawabnya, iya deh entar aja. Aku sibuk sekarang. Yudis pun senang. Dan pagi itu, perusahaan Golden City, tempatnya Lisa bekerja, mendapat pemberitahuan. Kalau sebentar lagi, ada orang yang datang, memberikan pekerjaan baru. Pimpinan di situ pun mendatangi kantor-kantor yang nanti akan ditunjuk untuk mengerjakan hal itu. Seorang pimpinan yang diketahui namanya Pak Romi belum tahu tentang Kenshin. Beliau pun mengira nanti pasti ada banyak orang yang punya jabatan akan ke sini. Lalu Pak Romi memberitahukan, Lisa dan pegawai lain mengerti. Mereka jadi tak sabar menanti dan kini menunggu kedatangan tamu tersebut. Kenshin, yang diberi kebebasan oleh ayahnya, mau bantuan pegawai kantor pusat, atau orang pilihannya, semua terserah dirinya. Setelah berpikir sejenak, Kenshin pun memutuskan, selain mengajak Iwan, ia pun berencana mengajak Kaori pula. Jadinya, pagi itu sebelum berangkat, Kenshin dengan handphone yang baru menelpon ke Kaori. Kaori yang sedang makan bersama mamanya. Ia pun juga sama, melihat handphone Apple itu terdengar berbunyi. Kaori melihatnya, Kenshin yang menghubungi. Segera saja diangkatnya. Kaori pun bicara, halo saya ada apa ya? Ehem, mamanya pun mendengarnya. Kaori memanggil sayang ke orang yang telepon. Beliau pun bisa tahu, itu adalah Kenshin. Dan Kenshin yang ditanya Kaori. Lalu ia menjawabnya, Kaori kamu sekarang lagi ngapain? Kaori menyahutnya, aku ini lagi makan say. Terus akan berangkat kerja, emangnya ada apa ya? Kenshin lalu bicara, dirinya berkata, oh ya Kaori, mengenai bikin laporan tentang pekerjaan dari London yang kemarin itu, apa kamu sudah bisa belum? Kaori menjawab, aku udah bisa semua, emangnya kenapa ya? Kenshin bertanya lagi, beneran nih kamu udah paham? Kaori pun menyahut, iya beneran say, aku udah bisa, kok kamu nggak yakin sih gitu? Kemudian Kenshin bilang, ya udah kalau beneran bisa, pagi ini kamu ikut aku ya, ke perusahaan Golden City, mengajari beberapa orang tentang cara bikin laporan. Kaori menyahutnya, terus aku sekarang bolos kerja gitu ya? Kenshin pun menjawab, iya dong Kaori, gak usah masuk dulu, ikut aku aja, hahaha. Kenshin tertawa. Kaori menyahutnya, nakal ya kamu. Lalu Kaori berucap, bicara ke mamanya, ma ini ma Kenshin mau mengajak Kaori bolos kerja ma. Apa boleh nggak ya ma? Kaori itu bicara beneran ke mamanya. Mamanya pun menjawabnya. Beliau berucap, kamu Kaori kayak anak kecil aja. Hal gini cerita ke mama. Kemudian Kaori menjawab, iya bicara ke Kenshin. Iya deh say, nggak apa aku ikut kamu. Kenshin pun menyahutnya, gitu aja Kaori, kamu bicara ke mama, manja banget nih anak. Kaori lantas berucap, sembari ia bertanya, biarin gitu kan kamu yang mengajak. Terus entar kita naik apa ya? Kalau naik motor lagi, pasti asyik nih say. Kan aku udah biasa, berangkat kerja pakai mobil, jadi entar pakai motor ya. Kalau nggak aku nggak mau nih. Kenshin lalu menjawab, tapi aku juga mengajak Iwan Kaori. Entar dia naik apa? Kaori lalu bilang,
Ya Mas Iwan naik mobil aja. Sekalian Mbak Ririn diajak pula. Kan Mbak Ririn juga bisa itu. Mengajari bikin laporan. Kenshin pun jadi tersadar. Lalu ia berpikir, ada benarnya juga yang diucapkan Kaori. Kemudian ia bicara, baiklah entar aku telepon Iwan. Okelah kalau gitu, entar aku jemput kamu. Pakai motor aja. Dan keputusan dibuat, Kenshin akan datang ke perusahaan itu bersama Kaori dengan memakai motor butut. Para pegawai di situ pun nanti akan melihatnya. Mereka tak percaya, termasuk pula si Lisa yang akan mengetahui tentang Kenshin sebenarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode